bahwasanya manusia itu diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Manusia itu dulunya sama-sama mentauhidkan Allah, sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama di atas agama yang satu, sama-sama di bawah kepemimpinan yang satu, sehingga manusia terpecah belah oleh iblis. Kemudian Allah mengirimkan utusan para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, untuk mengembalikan manusia pada persatuan. Dan kita yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, dimanapun kita berada, dimanapun kita sholat, itu semuanya sama. Tatkala kita pergi ke Mekah, di pinggir orang Nigeria, di depan orang Afrika, di belakang orang Amerika, semuanya sama. Kenapa? Karena berada di atas kalimat La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ayatul ukhra, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai detik hari ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang tentu dengan kenikmatan-kenikmatan Allah lah kita bisa hidup bahagia, kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan bahkan pagi hari ini kita berhalaqah, kita bermuwajahah, tentu itu atas nikmatnya. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, uswatul hasanah sampai akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat hari ini banyak sekali keberagaman yang terdapat pada diri manusia. Mulai kita lihat dari sisi fisiknya, kita lihat dari sisi warnanya, kita lihat dari bahasanya, dari logatnya, kemudian dari wajahnya, dari karakternya, semuanya berbeda. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa hal yang demikian itu dapat terjadi? Sedangkan kita itu berasal pada satu nenek moyang yang sama, satu leluhur yang sama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Kalau leluhurnya sama, kalau nenek moyangnya sama, kenapa atuh manusia teh sekarang justru malah beragam? Ada apa sebetulnya dan bagaimana jawabannya? Kalau seandainya telah lahir anak kembar, apakah memang kembar 100%? Maka kami rasa ada beberapa persen, walaupun dia kembar, pasti tidak kembar semuanya. Entah itu mereka berbeda dari segi kesukaannya,
Entah mungkin mereka itu berbeda dari cita-citanya, atau mungkin mereka berbeda dari segi karakternya. Eta teh nu kembar, anak kembar tapi henteu kembar 100%. Aya anu lahir dina hiji rahim anu sami, tapi apakah wajahnya akan sama? Pasti wajahnya berbeda. Kadang warna kulitnya juga berbeda. Kadang mungkin orang lain suka bertanya, "Ayeuna teh budak saha?" Geuningan beda jeung kolotna. Ku kolotna teh jawab, "Teu apalah tuh cenah ti mana, mulung meureunna. Teu apalah tuh ti mana, turun ti kakekna meureunna." Cenah gitu. Eta teh lahir dari rahim yang sama. Maka pertanyaannya, kenapa hal yang demikian dapat terjadi padahal itu berasal dari satu orang yang sama? Dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, dari Nabi Adam alaihissalam dan dari Siti Hawa. Pergi kita misalkan ke Makassar beda. Berangkat kita ke Jawa Timur berbeda. Berangkat kita ke Sumatera berbeda. Ke Papua berbeda. Kenapa hal yang demikian dapat terjadi? Kira-kira Pak, kira-kira. Dikira-kira dulu aja. Apa alasannya? Kan ieu teh ti kolot nu sarua nya, kolotna teh sami teh nenek moyangna sami. Nah, atuh berbeda-beda. Kira-kira Pak, kira-kira kenapa? Kenapa? Kenapa Pak? Nah, hal yang demikian tuh sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 26. Kata Allah, "Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun." Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat Pak, tekstur tanah, warna tanah itu berbeda-beda. Ada tanah yang warnanya merah, ada tanah yang warnanya hitam, ada tanah yang sedikit keras, sedikit alot, ada tanah yang memang betul-betul lembut sekali. Kalau seandainya jenis-jenis tanah saja berbeda, maka manusia pun nanti ke bawahnya akan berbeda. Jadi lamun bapak-bapak soka amukan, meureun bapak-bapak itu diciptakeun tinu tanah sengketa. Lamun ayeuna aya bojo, Pak, aya si ibu beki balanja, boa-boa si ibu teh diciptakeun tinu tanah abang. Ya, tidak menutup kemungkinan. Karena manusia itu kenapa dapat berbeda? Karena Nabi Adam itu diciptakan dari segenggam tanah, dari seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam karyanya yaitu Qasas Al-Anbiya. Diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban di dalam hadis kitab Sahihnya. Dan juga At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut termasuk hadis hasan sahih. Apa isinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Nabi Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Jadi tong heran, nah cenah ieu mah dilanceuk teh benten. Tong heran. Margi jenis tanah na oge benten-benten. Maka bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, dari Nabi Adam dan dari Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau kita pergi ke tanah Papua, Pak, maka kita akan menemukan berapa banyak macam suku yang ada di sana. Pergi ke tanah Jawa, Pak, di Jawa Timur saja sudah ada Madura, sudah ada Banyuwangi. Pergi kita ke Jawa Tengah, pergi kita misalkan di Jawa Barat,
kota kita sendiri, misalkan provinsi kita sendiri. Pergi kita ke tanah Bugis, nyebrang kita ke Australia, ya, terbang kita ke Amerika, terbang lagi ke tanah Arab. Semuanya berbeda-beda. Tentu perbedaan itu bukan menjadikan kita sebagai manusia yang menyombongkan diri, bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu tujuannya adalah lita'arofu, untuk kalian saling kenal mengenal. Jadi bukan untuk berbangga-banggaan diri. Ini perkenalkan saya dari tanah Sunda, saya tanah Jawa, saya tanah Bugis. Bukan untuk itu Allah menciptakan perbedaan. Tapi Allah menciptakan perbedaan supaya kalian saling kenal mengenal. Itu. Maka kalau seandainya ada manusia yang dia menyombongkan diri, dia penuh dengan kebanggaan terhadap sukunya, maka sejatinya dia sudah keluar dari tujuan kenapa perbedaan itu diciptakan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW saat sedang haji wada di tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW ini beliau berpidato, Pak, di hadapan para sahabatnya yang berjumlah kurang lebih 70.000 pada saat itu. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan di depan para sahabatnya, ala kullukum min Adam wa Adama min turab, ala la fadla li arabiyyin ala a'jami wala li a'jami ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bittaqwa. Tidak ada kasta di dalam Islam. Ya, tidak ada bahasa kasta A lebih baik daripada kasta B. Kasta B lebih baik daripada kasta C. Tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Kata Rasul, ingatlah, ketahuilah, kalian semua itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam itu berasal dari tanah. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Belum tentu orang-orang Arab lebih baik daripada orang non-Arab. Dan belum juga tentu orang-orang non-Arab lebih baik daripada orang Arab. Belum tentu orang yang kulitnya putih lebih baik daripada orang yang kulitnya hitam. Dan belum tentu juga orang-orang yang kulitnya hitam lebih baik daripada orang-orang yang kulitnya putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa di antara kita yang paling mulia? Maka Allah mengatakan masih di dalam ayat yang sama, orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yaitu adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Bagaimana kita mengetahui atau mengukur ketakwaan itu? Lihat sejauh mana kita menjalankan kewajiban yang diberikan Allah dan sejauh mana kita berikhtiar secara maksimal untuk menghindari segala larangan yang telah Allah berikan kepada kita. Selesai. Jadi coba Pak, coba kita introspeksikan diri. Perlu rasa-rasanya kita ada satu momen, ada satu waktu khusus untuk kita bertafakur. Atau kita mungkin bahasanya itu kontemplasi, Pak. Ya, uzlah lah gitu ya. Seorang diri bertafakur, bermuhasabah, memikirkan saya sebagai hamba Allah sudah sejauh mana saya menjaga kewajiban saya. Saya sebagai hamba Allah sudah sejauh mana saya berusaha secara maksimal untuk menghindari segala larangan Allah. Kalau kita sudah berhasil, maka di sana kita bisa menentukan apakah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa atau justru mungkin kita adalah hamba-hamba yang tidak bertakwa. Kita ini adalah umat Islam. Maka sudah berapa banyak ibadah yang kita tinggalkan? Sudah berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar? Perlu adanya evaluasi diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah hari-hari sebelumnya, lantas kemudian perbaiki di hari esok. Jadi kata Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan mereka yang punya bintang 3 di pundaknya, bukan. Bukan dia yang menjadi pejabat, bukan.
Bukan dia yang memiliki banyak ilmu, bukan. Buat apa banyak ilmu tapi tidak bertakwa? Percuma semuanya. Bapak-bapak sidang pangawasan anu sami-sami mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dulunya manusia itu bersatu. Jadi anak keturunan Nabi Adam di atas agama yang satu, di bawah kepemimpinan yang satu. Lantas kenapa hari ini justru manusia itu malah terpecah belah? Tidak ada kedamaian di dalamnya, misalkan banyaknya itu pertempuran, peperangan, permusuhan. Kenapa hal yang demikian dapat terjadi? Tentu ini disebabkan karena godaan iblis. Iblis tidak mau kalau seandainya melihat manusia itu aman. Iblis nggak suka kalau sekiranya manusia itu dalam keadaan kedamaian, nggak suka. Iblis itu sukanya manusia itu chaos, saling bunuh satu sama lain, saling bermusuhan. Itu keinginan iblis. Kalau misalkan ditanya apakah manusia itu dulunya asalnya itu berakidah atau tidak, bertauhid atau tidak, maka jawabannya itu adalah bertauhid. Dulu itu kita asalnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Coba kita perhatikan bagaimana perjanjian kita dengan Rabb kita sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Bukankah Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian semuanya? Kita jawab apa? Bala syahidna. Kita pada saat itu menjawab, iya. Kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabb yang menciptakanku. Itu adalah perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya sebelum dilahirkan ke muka bumi. Jadi kita ini semuanya berasal dari yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya masih berada di bangku sekolah, Pak, usia sekolah dasar, ada satu teori yang mengajarkan tentang sesuatu yang tentunya bertolak belakang dengan akidah kita. Dan ini justru malah masuk pada ajaran kurikulum pemerintahan kita pada saat itu. Di buku itu dijelaskan bahwasanya manusia itu berevolusi dari yang asalnya kera. Jadi dikatakan manusia itu asalnya dari monyet, Pak. Bapak, hoyong disampaikan jeung monyet. Jadi orang teh sadayana teh berasal dari monyet, berasal dari kera. Kalau memang iya manusia itu berasal dari kera, maka lantas dari mana kera-kera yang ada di hari ini? Kan keranya sudah berubah menjadi manusia. Nah, atuh ayeuna masih aya monyet. Lamun emang bener monyet teh berubah janten jalmi, nah ayeuna masih aya monyet, kuduna mah tong aya monyet, da monyet lagi terus robi jadi jalmi. Atau bilih penasaran orang pelihara monyet atau di bumi sok 20 tahun 30 tahun sok perhatikan robih teu ayeuna, robih teu bentuk monyetna dan teu robih. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan agama kita, yang itu adalah datang dari orang-orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang memang dia asalnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah. Kita itu semuanya berasal dari yang namanya anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam itu kenal sama Allah, Nabi Adam itu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka di saat masa Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, itu semua manusia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhasillah iblis pada saat itu menggoda manusia sehingga membuat berhala-berhala pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, untuk mendakwahkan kepada umatnya, mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara."
Nabi Nuh menyeru umatnya untuk segera bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Berlarilah kalian menuju pangkuan Allah, kembalilah kalian mengesahkan Allah, tinggalkanlah yang namanya sekutu-sekutu Allah. Tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Maka lantas apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian kembali mengesahkan Allah? Semuanya. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan kepada kalian rezeki yang cukup untuk kalian. Ketika kalian membutuhkan, Allah akan berikan. Allah akan menurunkan hujan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Seluruhnya Allah berikan tatkala kalian kembali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah Nabi Nuh kepada umatnya. Berapa lama Pak Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya? Berapa lama? 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya. Artinya hampir 1 abad Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya. Itu baru usia dakwahnya, bukan usia Nabi Nuhnya, Pak. Usia dakwahnya. Berapa banyak manusia yang mengikuti dakwah Nabi Nuh pada saat itu? Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, berapa banyak, Pak? 80 orang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sungguh yang beriman pada saat itu tidak banyak, hanya sedikit. Coba ku bapak ayeuna gambarkeun, ku bapak bayangkeun sabaraha taun tah supaya aya nu ngiring jalmi hiji we. Artinya 10 tahun seorang oge cantang tuh, Pak. 950 tahun yang ikut hanya 80 orang. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi yang berdakwah itu bukan hanya asati, bukan hanya ulama, tapi setiap jiwa yang mengaku dirinya muslim itu harus berdakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Kadangkala tatkala kita sedang menyampaikan 1 ayat yang kita ketahui kepada rekan-rekan kita, kemudian rekan-rekan kita menolak, bahkan mungkin mengejeknya, belum juga seminggu, sebulan kita berdakwah, kita berhenti. Ini Nabi Nuh 10 tahun seorang juga nggak berhenti-berhenti, istiqomah terus. Maka kalau seandainya kita lagi turun semangat kita untuk berdakwah, ya, untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan, maka ingatlah bagaimana perjuangan Nabi Nuh. Yang dimana belum tentu 10 tahun itu dapat seorang. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti itu juga berdakwahnya. Pada saat itu banyak sekali berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala itu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan satu berhala yang cukup besar, kemudian mengkalungkan kapaknya kepada berhala yang sangat besar itu. Lantas kemudian orang-orang musyrikin pada situ bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Pagawean saha ieu teh? Siapa yang berani-berani melakukan ini? Maka salah satu di antara mereka menjawab bahwasanya ada seorang pemuda yang suka nyinggung-nyinggung berhala-berhala kita. Siapa? Ibrahim. Panggil Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim pada saat itu. Ibrahim, apakah betul engkau yang menghancurkan patung-patung berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, lihat dulu. Itu ada patung yang paling besar. Tampaknya juga ada di leher dia. Cobalah tanyakan pada dia. Lantas kemudian apa yang dijawab oleh mereka? Bagaimana mungkin patung bisa menjawab Ibrahim? Tuh kan liar. Antum anu ngajieun, antum apal patung teh bisa ngawaler, teu bisa ditanya, teu bisa diajak komunikasi, tapi antum tetap menyembah berhala-berhala itu. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit mereka sadar. Alhamdulillah. Dakwah Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad berdakwah pada saat periode Mekah 13 tahun, Pak. Nabi Muhammad berdakwah hanya untuk meluruskan akidah manusia pada saat itu 13 tahun. Karena kalau seandainya tauhidnya udah benar, akidahnya udah benar, layak sebuah bangunan pondasinya kuat, maka bangunannya bakalan kokoh. Tapi kalau misalkan pondasinya rapuh, maka bangunannya bakalan mudah roboh. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa alaihi salam.
sama-sama berdakwah, mengajak manusia untuk kembali mengesahkan Allah, di mana manusia pada itu banyak sekali tenggelam pada kekotoran-kekotoran yang dimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Lagi-lagi nabinya dicari dan dikejar untuk dibunuh. Maka dakwah itu tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabinya, Allah mengirimkan para rasulnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan umat manusia pada persatuan. Untuk mengembalikan manusia agar hidup di atas fitrahnya kembali. Agar manusia itu kembali hidup di atas kalimat La ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Arab dahulu itu kekobilahannya sangat kuat, Pak. Kesukuannya kuat. Sehingga ketika Islam datang, semuanya jadi bersaudara. Bagaimana fenomena terjadi kaum Ansor itu saling bersaudara dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin diterima baik oleh kaum Ansor, dirangkul oleh kaum Ansor. Pun begitu dengan kaum Muhajirin, yang mereka tahu tata krama, mereka tahu adabnya, mereka tahu sopan santunnya. Itu adalah ajaran Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita agar kita kembali pada persatuan, agar kita kembali menjadi manusia-manusia yang saling menyayangi satu sama lain, saling bersaudara. Berbicara saudara, bapak-bapak sekalian, ini ada beberapa kategori. Kalau misalkan lahir dari rahim yang sama, itu namanya saudara sedarah. Kalau seandainya kita punya anak, kemudian anak kita disusui oleh tetangga, ya, minimalnya misalkan 5 kali susuan, kemudian tetangga kita punya anak, maka itu namanya saudara sesusu. Ada juga yang disebut dengan saudara sesuku, saudara sekobilah, suku Jawa sareng suku Jawa, suku Bugis sareng suku Bugis. Nah itu saudara sesuku. Ada yang jauh lebih besar lagi, yaitu saudara sebangsa, saudara senegara. Andai pun kita berangkat ke Amerika, kalau kita ketemu lagi sama warga Indonesia, itu adalah saudara kita, saudara sebangsa, setanah air. Ada yang jauh lebih besar lagi, yaitu adalah saudara seiman, saudara seislam, yang dimana semua ini dikatakan sebagai al-ukhuwah al-islamiyah. Ini jauh lebih besar lagi. Dan ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat indah. Di mana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama kaum mukminin itu semuanya adalah saudara. Kita kan nggak mungkin, Pak, ketika misalkan kita berangkat ke tanah Papua, kemudian imamnya orang Papua. Nah, siapa nih imamnya? Oh, orang Papua. Nggak mau, saya nggak mau. Saya mau cari imamnya yang orang Jawa. Kan tidak begitu. Berangkat misalkan kita ke tanah Afrika, ke paling pelosok. Apakah kita akan menemukan fenomena yang namanya Allahu Akbar diganti jadi bahasa Afrika? Kan tidak. Berangkat ke Amerika, kita lihat adzannya sama. Itu yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ada tidak sekarang sab khusus untuk orang-orang kaya? Tukang parkir mah di tukang we lah. Anu dipayun mah para pejabat hungkul, aya teu nu sapertos kitu. Kan tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lihat fenomena Bilal bin Rabah, mantan budak tapi bersahabat dengan Utsman bin Affan, bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq, para agnianya Islam pada saat itu. Semuanya sama. Dan itulah yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Tapi pertanyaannya, kalau betul al-ukhuwah al-islamiyah, kenapa atuh umat Islam itu sekarang justru malah terpecah belah? Umat Islam tuh justru malah serang satu sama lain. Umat Islam itu justru malah bermusuhan.
Tentu ini semua dikarenakan kita tidak memenuhi hak-hak saudara kita. Kita lupa terhadap kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita. Kita mengacukan hak-hak saudara kita. Ada beberapa hak yang perlu kita perhatikan, bapak-bapak sekalian. Ada satu kisah. Ini datang dari seorang tabi'in kisahnya. Kisah ini diambil dari kisahnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini, Pak, dia punya kecacatan fisik, yaitu matanya juling. Kemudian Ibrahim An-Nakhai ini punya murid namanya Sulaiman bin Mihran. Dan Sulaiman bin Mihran ini juga punya kecacatan fisik. Apa? Matanya buta. Jadi gurunya juling, muridnya buta. Guru dan murid ini kalau seandainya mau melaksanakan ibadah sholat, seringkali berpergian bersamaan untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala berangkat ke masjid, setiap mereka berangkat ke masjid, di tengah jalan suka ada beberapa masyarakat pada saat itu yang mengejek mereka dengan ejekan yang seperti ini. Lihat ada orang buta sama orang juling saling menuntun untuk pergi ke masjid. Julid. Lantas apa yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai pada saat itu kepada muridnya Ibrahim bin Mihran? Kata Ibrahim An-Nakhai, wahai muridku, kalau besok-besok sudahlah, kita jangan datang ke sini. Maksudnya jangan melalui jalan ini. Kasihan, nanti mereka dapat dosa disebabkan mengejek kita. Muridnya jawab apa? Nggak apa-apa guru, nggak apa-apa. Biarkan mereka mengejek kita, biarkan mereka mendapat dosa, sedangkan kita mendapat pahala. Tapi lihatlah bagaimana bijaknya seorang guru yang bernama Ibrahim An-Nakhai ini. Ibrahim An-Nakhai mengajarkan kepada muridnya bahwasanya terhindar dari dosa itu lebih baik daripada yang satu dapat dosa, yang satu dapat pahala. Jadi sama-sama terhindar dari dosa. Kan kalau melalui jalan yang lain dia jadi nggak ngejek kita. Akhirnya mereka nggak dapat dosa, itu lebih baik daripada mereka dapat dosa, kita dapat pahala. Kenapa? Karena Ibrahim An-Nakhai mencoba untuk mau implementasikan hadis Rasul. Hadis yang mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ibrahim An-Nakhai nggak mau kalau dirinya dapat dosa, maka dengan itu dia pun tidak mau orang lain dapat dosa. Kenapa? Karena dia cinta dengan saudaranya, walaupun dia diejek oleh saudaranya. Kalau kita tidak mau diejek oleh orang lain, jangan suka-suka ngejek orang lain. Kalau kita nggak mau dipukul orang lain, jangan kita memukuli orang lain. Kalau kita nggak mau dihinakan oleh orang lain, jangan suka menghinakan orang lain. Perhatikan bagaimana karakter seorang yang beriman, bahwasanya dia akan mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau kesusahan, maka kita pun nggak mau melihat saudara kita kesusahan. Kan gitu seharusnya prinsip seorang yang beriman. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu, jangan iri, jangan dengki. Ini kerap kali manusia itu punya rasa dengki, punya rasa iri. Manusia itu tidak bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Artinya dia sedih di saat orang lain senang, dia senang di saat orang lain sedih. Jadi punya rasa iri, punya rasa dengki, tidak bahagia kalau seandainya saudaranya naik jabatan. Ini kerap kali terjadi oleh orang-orang yang dia itu satu profesi. Saat di kantor berjuang sama-sama, kemudian akhirnya si fulan mah naik jabatan, si fulan mah naik gaji, tapi dia stuck di sana, iri, dengki. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi hak saudara kita untuk kita tidak dengki kepada mereka. Ikut bahagialah tatkala saudara kita bahagia. Ikut bersedihlah tatkala saudara kita bersedih.
Yang ketiga, wala tanajashu, dan janganlah kalian menipu orang. Najash, Pak, saya gambarkan ya, yang disebut najash itu begini. Saya itu jualan, saya punya rekan 4 orang atau 2 orang misalnya, si A sama si B. Saya punya satu produk, saya menawarkan kepada Bapak ini dengan harga 40.000. Tapi sebelumnya saya sudah kong kali kong dengan kawan saya agar kawan saya itu beli dengan harga yang lebih. Tapi tujuannya bukan untuk beli, tujuannya adalah untuk menaikkan harga. Pak, saya tawarkan ini 40.000. Oke, saya beli. Terus kemudian kawan saya di sana bilang, lah, saya beli 70.000. Teman yang satu lagi bilang, lah, saya beli 100.000. Akhirnya karena Bapak butuh dengan produk saya, Bapak jadi beli dengan harga 150.000. Agar apa? Agar melebihi harga yang ditawarkan oleh kawan-kawan saya. Padahal kawan-kawan saya tidak punya tujuan untuk membeli. Itu karena kong kali kong. Nah, itu yang disebut dengan najash. Sudah sering kali terjadi di zaman sekarang yang namanya najash. Jadi hampir sama dengan lelang. Ini naikkan harga, tapi tidak punya tujuan untuk membeli. Agar apa? Agar orang yang membutuhkan tersebut mau menaikkan harganya. Nah, itu menipu orang. Itu nggak boleh kata Rasul. Karena di sana ada hak saudara kita dan ada kewajiban kita. Kemudian yang keempat, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Silih baeud, silih musuhan. Sok tekuna naon baeud, ngantong ngalangkungan tilu dinten. Saupami ayeuna entos tilu dinten, tos we akur. Someah deui, bager deui, senyum deui. Kedah kitu. Tong dugi ayeuna baeud, dugi ngalebihan tilu dinten. Wala yabi ba'dukum ala bai ba'di. Janganlah kalian itu menjual sesuatu di atas penjualan orang lain. Contoh, saya menjual barang dengan harga 30.000. Kemudian ini masih dalam proses akad, Pak. Masih dalam proses. Jadi belum selesai, belum jelas beli atau tidaknya. Masih proses. Tiba-tiba rival bisnis saya datang menawarkan dengan harga 20.000. Padahal ini sedang proses akad. Nah, itu tuh tidak boleh. Tunggu selesai dulu proses akadnya. Dan ini juga sering terjadi di zaman sekarang. Di dalam sebuah bisnis perusahaan sudah ada MOU, sudah ada kesepakatan 5 tahun ke depan kita bekerja sama dengan harga misalkan nominalnya sekian. Lantas kemudian datang misalkan rival bisnisnya menawarkan dengan harga yang lebih murah, padahal masih ada kesepakatan pada saat itu. Tidak boleh. Tidak boleh menjual sesuatu di atas penjualan orang lain. Pun begitu sebaliknya. Membeli sesuatu di atas pembelian orang lain. Saya jual harga ini 40.000. Bapak mau beli. Ternyata karena ada orang lain yang tidak suka dengan Bapak, akhirnya orang itu menawarkan dengan harga 70.000 misalnya. Padahal masih proses saya dengan Bapak. Itu tidak boleh. Tunggu dulu selesai prosesnya. Jadi atau tidaknya, baru boleh di sana masuk. Pun begitu dengan lamaran. Contoh misalkan ada seseorang yang mau melamar anak Bapak. Mereka punya 30 juta, masih dalam proses. Tiba-tiba ada orang yang datang, membawa mahar dengan 100 juta, langsung dieksekusi pada situ. Itu tidak boleh, melamar di atas lamaran orang lain. Maka kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak saudara kita. Lantas, kata Rasul SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lainnya, la yadhlimuhu, tidak mendoliminya, wa la yakhzuruhu, kemudian tidak mengacukannya, wa la yakdzibuhu, tidak berbohong kepadanya, wa la yahkiruhu, tidak meremehkannya atau tidak boleh merendahkannya. Siapa sih kita yang berhak meremehkan orang? Siapa sih kita yang berhak merendahkan orang? Punya apa sih sebetulnya kita? Ketampanan hilang suatu saat nanti. Bapak yang dulunya misalkan dikategorikan sebagai lelaki tertampan, akhir nama ayeuna apa naon, Pak? Ngendor.
Sudah tidak fresh. Padahal bapak itu dulunya dikejar oleh 20 wanita tercantik sepurwakarta. Ya, tapi ayeuna mah benten. Bujangan mana sok misalkan parawan mana nu hoyong ka bapak ayeuna ayan teh. Sok. Ya. Jadi kenapa kita harus meremehkan orang lain? Karena ketampanan, karena kekayaan. Hah? Atau karena kekayaan? Apakah kekayaan itu bisa menambah jatah usia kita hidup di muka bumi ini, Pak? Apakah kekayaan itu akan dibawa meninggal, Pak? Sehingga kita misalkan dibenarkan untuk meremehkan orang? Lah. Jangan sampai karena kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita itu meremehkan orang, merendahkan orang. Itu bukan ciri seseorang yang beriman. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Kata Rasul, takwa itu ada di sini. Sampai Rasul bilang 3 kali. Bihasbi mri'im minasyar. Sebagian orang itu menjadi jelek. Ayyahkira akhahul muslim. Karena dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang semuslim. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim satu dengan muslim yang lain haram. Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduh, dan kehormatannya. Berbicara tentang kehormatan, ini kerap kali terjadi di lingkungan kita yang namanya menggunjing. Saya percaya ka bapak-bapak mah henteu resep ngagibah henteu. Bapak-bapak mah paling ribut lagi milih Prabowo atau Anies paling gitu. Moal aing ngagunjingkeun batur mah moal. Ngagorengkeun misalkan kagorengan batur di tukangeuna mah moal. Bapak mah paling debat nanti Indonesia eleh peuting cenah adu penalti paling gitu. Tapi MU menang, Pak. Kan paling gitu merenang mendebatkannya. Yang rawan itu justru ibu-ibu. Nah, istri-istri bapak, istri-istri kita semua. Ajarkan pada istri-istri kita untuk menghindari yang namanya gibah. Menghindari yang namanya menggunjing orang lain. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat bahwasanya menggunjing itu sebagaimana kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Pak, agar kita benci dari yang namanya gibah, agar kita benci dari yang namanya menggunjing, coba Bapak bayangkan, Bapak ilusikan, Bapak sedang makan bersama dengan anak-anak, dengan istri, kemudian di meja makan, itu menunya adalah bangkai saudara kita. Bapak ambil itu, Bapak belah itu perutnya, Bapak ambil ginjalnya makan. Si ibu buka mulutnya misalkan, si ibu ngambil lidahnya kemudian dimakan. Anak kita membelah dadanya, ambil jantungnya kemudian makan. Coba bayangkan seperti itu. Kalau kita jijik saja terhadap menu yang seperti itu, jijik untuk memakan bangkai, maka kita pun akan jijik untuk menggibahi orang lain. Kita akan jijik untuk menggunjing orang lain. Jadi diemutan heula mun arek ngagibah teh. Diemutan heula lamun urang arek ngagoreng-kagorengan batur teh. Tah eta teh kewajiban urang untuk memenuhi hak saudara-saudara kita. Wala tajassasu, tong diteang kagorengan batur teh. Tong sok diteang-teang kesalahan batur teh. Kan manusia mah tempatna poho, tempatna salah. Henteu diteang-teang yang geus loba komodi diteang. Maka ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai saudara semuslim. Dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Dijelaskan hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim satu dengan muslim yang lain itu jumlahnya 6. Tapi kalau dibahas tuntas semuanya bisa-bisa nyampe setengah 7. Jadi mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini dulu Bapak-bapak sekalian. Jadi kita bisa runutkan bahwasanya manusia itu diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Manusia itu dulunya sama-sama mentauhidkan Allah, sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama di atas agama yang satu, sama-sama di bawah kepemimpinan yang satu, sehingga manusia terpecah belah oleh iblis. Kemudian Allah mengirimkan utusan para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, untuk mengembalikan manusia pada persatuan. Dan kita yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, dimanapun kita berada, dimanapun kita sholat, itu semuanya sama. Tatkala kita pergi ke Mekah, di pinggir orang Nigeria, di depan orang Afrika, di belakang orang Amerika, semuanya sama. Karena apa? Karena berada di atas kalimat La ilaha illallah.
Kenapa atuh sekarang banyak sekali saudara-saudara semuslim yang saling bermusuhan, yang saling berperang? Itu dikarenakan kita lupa untuk memenuhi hak-hak saudara kita. Kalau seandainya hak-hak saudara kita dipenuhi, maka sudah dipastikan Pak, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada peperangan. Tancapkan mulai sekarang kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita udah cinta sama orang, maka cintailah dia sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kalau sudah seperti itu, tidak akan yang namanya ada yang disebut dengan gibah. Kemudian tidak ada lagi yang disebut dengan najas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkualitas. Allah ridhoi dan Allah rahmati pertemuan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf kalau seandainya masih ada kekurangan atau mungkin kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.